Maka ketika kita mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu, mereka itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan doa yang mana telah diajarkan kepada kita semuanya, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, selamatkanlah aku pada bulan Ramadan dan hantarkanlah aku kepada bulan Ramadan, dan semoga amal ibadahku pada bulan Ramadan itu diterima. Maka para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum yang sedang menyaksikan kajian ini, tentunya dalam menghadapi pada bulan suci Ramadan kita harus memiliki bekal. Yang bekal pertama harus kita persiapkan agar perjalanan kita ini tidak salah arah, agar perjalanan kita ini sesuai dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bekal pertama yang harus kita miliki sebagai penuntut ilmu ialah ilmu itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, bima ya'rifullah bil ilmi. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengenalnya dengan ilmu. Sebagaimana juga ketika kita sudah masuk bulan suci Ramadan, bagaimana kita ingin mengenal amal ibadah pada bulan suci Ramadan kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita tidak mempelajari apa yang terkandung dari segi sekian banyak pahala dari amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Maka kalau kita mengamalkan itu sesuai dengan ilmu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah puasa kita, infak kita, sedekah kita, bahkan zakat kita dan tarawih kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita amalkan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan seperti itu, ketika kita hendak berjumpa pada bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan. Yang pertama itu adalah ilmu. Maka tidak akan bisa ketika seorang itu mengamalkan sesuatu kalau tidak ada ilmunya, maka percuma dia sudah mendapatkan capeknya, sudah menghabiskan dananya, tapi tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, para ikhwan sekalian dan akhwat sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang harus kita persiapkan ketika kita hendak masuk pada bulan suci Ramadan ialah fisik kita. Ya, fisik kita, ya kekuatan kita, jiwa kita ini seperti apa. Ketika Usamah bin Zaid itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban? Ternyata Aisyah menjawab, tidaklah aku melihat suamiku, yaitu Rasulullah SAW banyak berpuasa, melainkan aku dapatkan itu di bulan Sya'ban. Jadi persiapannya adalah persiapan fisik, di mana ketika kita mempersiapkan itu di bulan Sya'ban, insya Allah ketika kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan, kita memiliki semangat. Kenapa memiliki semangat? Karena hari ini kebanyakan orang menganggap bulan suci Ramadan itu yaitu sebagai sarana ketika mereka sudah berpuasa, badannya capek, terasa capek, dan akhirnya mereka menganggap capek, kemudian akhirnya mereka banyak istirahat, banyak tidurnya. Mereka tidak sadar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu perang di bulan suci Ramadan, itu perang Badar. Ya, perang itu panasnya luar biasa, naik kuda dan lain sebagainya. Maka akhirnya apa? Dengan posisi yang seperti itu saja, para Rasulullah dan para sahabat itu berpuasa. Nah, bagaimana dengan kita yang ketika sahur kita tidak diganggu, kemudian dalam perjalanan puasa kita bisa membaca Al-Quran? Kalau sampai kita tidak ada kekuatan dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan, maka fisik kita harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ini perihal yang ketiga adalah perihal yang terakhir insyaallah. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan ialah kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun terhadap dosa dan maksiat yang sudah kita kerjakan. Kita manusia biasa. Kita bukan nabi, kita juga bukan seorang yang alim, kita adalah manusia yang banyak dosa dan maksiat. Maka ketika masuk bulan suci Ramadan, hendaknya dengan sekian banyak, begitu banyak amal ibadah yang terkandung pada bulan suci Ramadan itu, menjadikan kita itu lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga kita selepas bulan Ramadan itu, istighfar kita bermanfaat bagi diri kita, sholat kita bermanfaat bagi diri kita, puasa kita bermanfaat juga bagi diri kita, sehingga akhirnya lahirlah seorang pribadi yang senantiasa menjaga ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bagaimanapun juga ketika hari ini kita beribadah kepada Allah, semuanya harus disandarkan dengan kekuatan hati. Yang hati itu kita harus jaga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini, Ramadan saat ini menjadikan diri kita itu amal ibadah kita baik itu wajib maupun sunnah
mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.